watak dan jiwa Esyaterate. Wataknya Esyaterate yang pertama adalah berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu watak, ya, watak yang pertama. Jadi tujuan pertama setelah panjenengan disahkan adalah agar panjenengan menjadi manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu panjenengan harus ada perubahan. Selama menjadi siswa harus ada perubahan. Yang tadinya misalnya suka minuman keras harus dikurangi, akhirnya setelah waktunya pengesahan panjenengan sudah tidak minuman keras lagi. Ngaten nggih? Kalau sekarang misalnya masih suka berbohong terhadap dirinya sendiri, nanti kalau sudah disahkan ini harus bisa hilang berbohong pada diri sendiri. Ngaten nggih? Jadi tujuan utama panjenengan berlatih di Esyaterate adalah berbudi pekerti luhur yang tahu benar dan salah, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tujuannya bukan panjenengan menjadi jagoan gelut, ya. Tujuannya adalah panjenengan berbudi pekerti luhur itu. Jadi kalau bisa, senajan jenengan pinter gelut, tetapi itu tidak dimanfaatkan, tidak ditunjukkan kepada masyarakat kalau panjenengan pinter gelut. Itu ya. Itu tujuan dari Esyaterate. Kemudian yang kedua, pemberani, tidak takut mati. Orang yang berbudi pekerti luhur ini berarti orang itu berani mempertahankan kebenaran. Jadi berani ngomong yang sebenarnya begini, ya. Tidak ngomongnya molak-malik, ngolah-ngaleh, mencela-mencele, tidak benar. Jadi yang benar itu harus dikatakan benar. Itu ciri dari orang yang berbudi pekerti luhur. Pemberani berarti panjenengan berani menghadapi masalah, karena kehidupan di dunia ini selalu ada tantangan masalah. Jadi panjenengan berani menghadapi masalah. Artinya ketika panjenengan hidup di masyarakat, ada tantangan dari masyarakat, panjenengan berani untuk mengatasinya. Nah, mengatasinya adalah mengarah kepada kebenaran tadi. Gitu lah. Watak yang ketiga, persoalan sepele mengalah, sedangkan persoalan yang prinsip dibela dengan sungguh-sungguh.
bahkan bisa dibela sampai titik darah penghabisan. Kalau persoalan sepele, mengalah ini tujuannya adalah demi kebaikan. Tujuannya demi kebaikan. Tetapi kalau persoalannya cukup vital, cukup besar, panjenengan harus berani membela mati-matian. Yang keempat, sederhana. Sederhana di sini artinya tidak menunjukkan dirinya misalnya orang kaya, orang berada terhadap teman-temannya. Sifat yang kelima atau watak yang kelima, ikut memayu hayuning bawono. Memayu ini adalah melindungi, bawono itu dunia. Jadi ikut menjaga alam di sekitar kita untuk keamanan dan ketentraman di dunia ini. Makanya sebagai siswa di SHTRATE, panjenengan tidak boleh misalnya di rumah membuat kisruh, suka minum minuman keras, naik sepeda motor dengan bebas. Nah ini harus dijaga supaya tidak mengganggu kebisingan lingkungan. Paham nggih? Ciri dari watak dan SHTRATE ini adalah ada 5 macam tadi, ya. Ini harus ditunjukkan oleh setiap warga SHTRATE ketika dia sudah disahkan sebagai anggota. Itulah beberapa sifat dan watak jiwa daripada SHTRATE. Itu harus panjenengan raih nanti pada saat panjenengan disahkan, harus sudah bisa panjenengan peroleh. Nah, itu dipahami 5 watak dan jiwa SHTRATE. Yang pertama nopo? Berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemberani tidak takut mati. Maksudnya panjenengan berani menghadapi masalah kehidupan di dunia ini. Yang ketiga napa? Persoalan sepele mengalah, persoalan prinsip dibela bahkan sampai titik darah penghabisan. Yang keempat napa? Hidup sederhana, maksudnya tidak menunjukkan kalau dia kaya kekayaannya, kalau miskin kemiskinannya, ya. Makanya di SHTRATE Kang Mas ini pola hidupnya sederhana, tidak menunjukkan kekayaan, pinter tidak menunjukkan kepandaiannya, ya, tetapi dia dengan pola hidup sederhana.
persaudaraan dengan siapapun, baik yang kaya maupun yang miskin, dia tetap bisa. Ngaten nggih? Dan yang kelima, napa? Ikut memayu hayuning bawono. Artinya membuat rese di lingkungannya itu tidak boleh, apalagi kalau di tempat lain. Bukan hanya di lingkungan sekitarnya saja, tetapi juga di tempat lain. Karena bawono ini adalah luas dunia. Jadi janganlah panjenengan ikut dengan komunitas-komunitas yang intinya menunjukkan egonya masing-masing. Karena itu berarti panjenengan melanggar watak ya, dari yang kelima tadi. Ini ingat ya, saudara-saudara, ini calon-calon saudara saya dan Kang Mas ini. Besok kalau panjenengan sudah disahkan, jangan ikut pada komunitas-komunitas, baik itu di lingkungan panjenengan atau di desa panjenengan. Karena ikut komunitas itu berarti panjenengan melanggar watak dan sifat dari SH Ternate. Paham nggih niki? Kula pesen niku mawon, panjenengan mulai sekarang harus ada perubahan dalam diri panjenengan menuju ke arah kebaikan. Ini harus panjenengan alami sendiri, apakah sudah ada perubahan di dalam diri panjenengan. Yang tahu adalah panjenengan sendiri, sedangkan masyarakat di sekitar panjenengan hanya merasakan, oh bocah iki melok latihan silat, saiki malah apik, malah hormat dengan orang tua. Ini yang tahu adalah masyarakat di sekitar rumah panjenengan. Maka panjenengan harus menunjukkan sifat-sifat seperti itu, baik di lingkungan maupun di masyarakat panjenengan. Paham gini?